tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki agar kita menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan harus menjadi tujuan bagi kita. Apa yang menjadi prioritas Tuhan harus menjadi prioritas kita. Apa yang menjadi hasrat Tuhan harus juga menjadi hasrat kita. Dan tujuan, prioritas, juga hasrat Tuhan adalah agar segala bangsa menyembah Tuhan, mereka percaya dan diselamatkan. Mazmur ini merupakan mazmur terpendek, tetapi mazmur ini memiliki cakupan yang sangat luas dan makna yang sangat dalam. Mazmur ini berisi perintah Tuhan, juga sekaligus kerinduan hati Tuhan, agar segala bangsa menyembah kepadanya. Kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan pengertian yang dalam tentang kerinduan hati Tuhan bagi kita. Secara garis besar ada dua bagian penting yang disampaikan Mazmur 117 ini. 1. Segala bangsa menyembah Tuhan. Ayat 1. Ayat 1 mengandung 3 unsur yang sangat penting. Pertama, perintah untuk menyembah. Pujilah Tuhan merupakan kalimat imperatif, yaitu sebuah perintah yang harus dilakukan oleh semua orang. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Dialah satu-satunya pribadi yang seharusnya disembah. Megahkanlah Dia merupakan pujian yang dilakukan dengan tidak terpaksa, tetapi dari hati yang disertai dengan kebanggaan akan pribadi Allah. Kedua, objek penyembahan. Pribadi yang seharusnya disembah adalah Tuhan. Kata Tuhan menunjuk pada Yahweh, artinya tidak ada Allah selain Tuhan. Dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa dalam bahasa Ibrani dipakai kata ehad, yang berarti satu-satunya, tidak ada yang lain. Inilah objek penyembahan kita, hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang harus disembah. Ketiga, cakupan penyembahan. Perintah penyembahan ini memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu segala bangsa. Kata bangsa tidak berbicara dalam pengertian politik, tetapi berbicara segala suku, kaum, dan bahasa di seluruh dunia. Semua orang dari segala suku, kaum, dan bahasa harus menyembah Tuhan. Pemazmur memiliki kerinduan agar segala bangsa mengenal dan menyembah Tuhan. 2. Alasan segala bangsa menyembah Tuhan. Mazmur 117 ayat 2 menyatakan ada 2 alasan yang disampaikan segala bangsa menyembah Tuhan, yaitu pertama, kasih-Nya hebat atas kita. Ayat 2a. Inilah alasan pertama mengapa manusia harus menyembah Tuhan. Kasih-Nya hebat adalah tentang kasih karunia, yaitu keselamatan yang tidak dapat diusahakan oleh siapapun manusia di dunia ini. Kasih karunia tidak bergantung kepada situasi atau keadaan, yaitu bukan karena kebaikan manusia. Inilah pemberian cuma-cuma yang hanya diresponi dengan iman. Sifat kasih karunia Allah ini disebut hebat atas kita. Hebat karena menunjukkan kasih yang unconditional, kasih yang memilih dan menyelamatkan manusia berdosa yang tidak layak untuk dikasihi. Kedua, kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ayat 2 bagian B. Alasan yang kedua mengapa kita harus menyembah Tuhan adalah kesetiaan Tuhan. Inilah kasih setia atau kasih yang kekal. Menekankan kesetiaan Tuhan dalam bagian ini, yaitu pada kata selama-lamanya. Ini merupakan penegasan bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Berkat dan penyertaan-Nya tetap ada bagi manusia. Kesetiaan Tuhan diresponi dengan ketaatan kepada Tuhan, melakukan perintah-Nya dengan setia dalam seluruh kehidupan, sesuai dengan apa yang telah difirmankannya. Tetapi seberapa besar kekuatan manusia untuk menaatinya? Nyata bahwa kesetiaannya lebih besar dari kemampuan manusia untuk menaatinya. Bahkan ketika manusia tidak setia, kasih setia Tuhan
tetap ada untuk selama-lamanya. Sahabat Iktus, sesungguhnya kerinduan tertinggi Tuhan haruslah menjadi kerinduan kita, semua orang percaya. Tuhan menghendaki agar semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa menyembah kepadanya. Ini jugalah yang seharusnya menjadi kerinduan kita semua, dengan tetap mengingat bahwa kita menyembah Tuhan karena kasih karunia-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Setelah saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Yesuslah satu-satunya objek penyembahan saya. Saya tetap taat kepadanya karena kasih setianya dinyatakan dalam pemeliharaannya bagi saya. Di atas dasar kasih karunia dan kasih setianya, saya memberi hidup saya untuk memberitakan keselamatannya kepada segala suku dan kaum dan bahasa di seluruh dunia. Biarlah segala bangsa memuji dan memegahkan Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, siapakah yang menjadi satu-satunya objek penyembahan saya? Apakah alasan saya memberikan penyembahan kepada Yesus? Selain saya, siapa yang seharusnya menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan Yesus, saya memuji dan memegahkan-Mu atas anugerah keselamatan di dalam-Mu, Yesus. Engkau bukan saja memberikan sorga yang mulia kepada saya, tetapi pemeliharaan-Mu pun sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Saya menyadari bahwa Engkau menyelamatkan saya dan memberi hati yang berkobar untuk memperkenalkan nama-Mu kepada segala suku dan kaum dan bahasa, karena kerinduan hati-Mu adalah segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan segala lutut hanya menyembah-Mu. Ya Yesus, jadikanlah hal ini satu-satunya tujuan hidupku. Amin. Kerinduan tertinggiku adalah segala lutut bertelut menyembah Yesus, segala lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu